udah pada, aduh cepetan Kak mau punya strategi nih buat ngambil S2 gitu ya. Oke, silakan Bang Hilmi. Oke, saya share ya screen-nya. Apakah bisa terlihat? Ya, udah ada Bang. Oke, kelihatan? Kelihatan? Ya, udah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih telah diundang pada kegiatan kita acara scholarship class ya di sesi kedua ini, The Winning Strategy. Senang banget serasa seperti reunian gitu ya. Ketemu teman-teman dari FTUI semua. Terima kasih juga Mbak Ros, Mbak Mita, kemudian Zaki, teman-teman dari CGC semua, dan juga Iluni FTUI. Oke teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang winning strategi ya, tentang gimana sih kita mendapatkan beasiswa atau scholarship gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Mbak Giska itu bisa jadi lebih kekinian gitu ya, dari generasi-generasi yang sekarang gitu ya. Mungkin kalau saya sudah kurang lebih sekitar 10 tahun saya di Korea Selatan, ya saat ini juga saya masih di Korea Selatan. Mungkin ada beberapa yang perlu teman-teman update nantinya gitu ya. Tapi nanti saya sampaikan beberapa poin-poin yang sudah menjadi common concern gitu ya ketika teman-teman apply beasiswa. Dan posisi saya sekarang mungkin lebih banyak experience-nya mereview teman-teman yang mau apply beasiswa. Kita juga masuk biasanya teman-teman yang ada yang apply gitu, kita juga screening di situ ya. Biasanya profesor di material science di sini di departemen material di Channam National University. Kalau ada teman-teman dari Indonesia yang kontak mereka gitu ya, mereka tuh langsung forward ke saya. Gimana nih? Tolong di-assess gitu ya, dikasih penilaian gitu ya. Dan juga beberapa research group kita juga banyak kolaborasi ya dengan kampus-kampus di luar kota Guangzhou. Saya di sini kota Guangzhou, kita juga kolaborasi di kota Seoul, kemudian kita juga ada kolaborasi di US ya dengan Argonne National Lab misalnya, kemudian di Sweden kita dengan Chalmers University, bahkan juga dengan KAUS gitu ya di Saudi Arabia gitu ya. Kadang ada yang approach ke profesor di sana gitu, karena misalnya dari Indonesia, karena kita suka kolaborasi, jadi profnya tuh nge-forward ke saya, ini gimana nih gitu ya. Jadi kita udah banyak juga network seperti itu. Dan sekarang di Chonnam juga udah lumayan banyak ya alumni FTUI ya di sini. Udah banyak yang lulus juga S3, kemudian S2, dan sekarang juga ada yang masih studi PhD di sini. Kemudian ada juga yang di Seoul tadi gitu ya, itu juga kita rekomendasikan gitu. Jadi kalau saya lihat emang cukup potensial, itu biasanya saya rekomendasikan ke profesornya, silakan Prof, ini anaknya bagus nih gitu ya, kayaknya bisa kita iniin gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya kita akan sebenarnya ngobrol santai aja sih ya, ngobrol santai aja. Nanti teman-teman juga bisa sambil tanya. Kalau di tengah jalan mau ada yang bertanya, silakan aja. Oke? Sedikit perkenalan nih, tadi sudah disampaikan, tapi ini ada poin yang sangat menarik sebenarnya yang mau saya sampaikan juga. Nah, jadi kalau teman-teman ngikutin Nobel Prize announcement ya tahun 2019, ini Nobel Prize di bidang kimia, ada tiga orang yang mendapatkan share prize-nya, Profesor Gutinov, Profesor Whittingham, sama Profesor Akira Yoshino. Nah, Profesor Gutinov ini di Texas University of Austin ya. Nah, ini mereka bertiga mendapatkan hadiah Nobel karena mendevelop lithium ion battery ya. Nah, Profesor Gutinov ini punya student ya namanya Profesor Mantiram ya di Texas Austin juga sekarang. Nah, Profesor Mantiram dan Profesor Gutinov ini dosen di sana gitu ya. Nah, mahasiswanya itu adalah Profesor Kim Jae-guk. Nah, Profesor Kim Jae-guk ini orang Korea, setelah di sana lulus, kemudian sempat kerja di Argonne National Lab dan juga di University of Chicago, balik ke sini bikin lab baterai. Saya apply ke labnya beliau. Gitu. Jadi saya di grupnya Profesor Kim Jae-guk ya, riset kita di material untuk baterai. Nah ini juga jadi salah satu pertimbangan sebenarnya gimana kita memilih laboratorium gitu, memilih university, negara dan lain-lain. Gitu. Nah ini juga sedikit lagi perkenalan. Saat ini juga saya
sebagai wakil direktur ya di Direktorat Kelembagaan di FTUI ya. Saya fokusnya range teman-teman yang ada di luar negeri ya, alumni-alumni diaspora ya. Kita mencoba untuk mengkonekkan mereka gitu ya, teman-teman yang luar negeri, semoga bisa banyak kolaborasi. Kemudian saya juga di Korea Selatan juga sempat diamanahi sebagai Presiden PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Nah, kemudian saya juga dulu dari 2012 saya juga jadi pengurus inti di Pemburu Beasiswa. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar ya Pemburu Beasiswa. Kemudian juga saya gabung juga di pengurus inti sebagai Advisory Board di Sahabat Beasiswa sampai sekarang ya. Dan ini aktivitas kita, kalau teman-teman lihat fotonya, ini ada di PPI Dunia, PPI Korea, Pertika namanya. Kemudian juga yang bawah ini adalah kita ada gathering ya, musyawarah iluni FTUI di Korea, tuh teman-teman bisa lihat. Ya lumayan lah, beberapa banyak teman-teman iluni FTUI di Korea. Dan tahun lalu juga saya mendapatkan penghargaan dari Menristek ya, dari Profesor Bambang Brojonegoro sebagai peneliti terbaik Indonesia, Sinta Award ya 2020. Karena di sini risetnya, karena saya melihat Korea emang cukup fasilitas risetnya bagus gitu ya, dan kolaborasinya banyak, sehingga kita bisa mengoptimize itu untuk tetap produktif gitu ya, menghasilkan karya-karya dari risetnya, paper, paten ya, dan lain-lain. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk bahasan yang pertama tentang di mana sih kita bisa mendapatkan informasi beasiswa. Nah ini kan biasanya kalau orang tuh setelah lulus biasanya banyaknya nyari informasi lowongan kerja ya. Kalau boleh share sih dulu saya justru banyak nyarinya tuh informasi beasiswa. Saya banyaknya nge-apply beasiswa ya. Jadi nge-apply kerja mungkin saya sempat 1 kali ya. Waktu itu saya nge-apply ke Antam ya. Hampir tahap terakhir, tapi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan studi gitu ya. Nah, kemudian saya juga apply ke banyak negara sebenarnya, ya tidak hanya Korea Selatan. Ya. Di Korea Selatan bahkan banyak kampus juga yang saya apply. Ya. Di Jepang juga, di NIMS, National Institute of Material Science, kemudian di New Zealand ya saya juga apply di University of Auckland, kemudian di Eropa saya juga apply di Erasmus Mundus, dan Saudi Arabia saya juga apply. Pokoknya saya apply cukup banyak beasiswa, peluang-peluang beasiswa yang ada, kita coba gitu ya. Dan yang panggilan duluan datang dari Korea Selatan gitu, dari laboratoriumnya Pak Profesor Kim Jae-guk tadi. Saya ngelihat juga risetnya sangat produktif sekali gitu ya, kemudian lab membernya juga sangat banyak, dan international environment-nya juga, international student-nya juga sangat banyak, sehingga saya kira wah ini juga bagus lah bisa kita untuk mendevelop diri kita juga gitu ya dalam hal riset. Nah, jadi yang pertama itu di mana sih kita bisa mendapatkan informasi beasiswa? Kan kita kalau ingin memenangkan istilahnya winning, kita mendapatkan beasiswa kan kita perlu menargetkan gitu ya. Kita mau nargetin mana nih yang mau kita incar gitu ya, beasiswa apa gitu ya. Nah, karena itu penting banget di mana kita bisa mendapatkan info-info terkait beasiswa-beasiswa yang ada. Walaupun memang ada beasiswa yang istilahnya tadi kalau Pak Dr. Munir bilang atau Mbak Giska tadi bilang, ada beasiswa-beasiswa yang memang common banget gitu ya, orang-orang udah pada tahu ya, tapi selain itu banyak banget yang tersembunyi gitu ya. Kalau teman-teman anak elektro mungkin tahu istilahnya dark web kali ya, itu tidak, kalau di googling itu nggak ketemu gitu ya, tapi kalau tahu celah-celahnya apa tadi, jalan ninjanya atau jalan tikusnya tuh banyak banget, dan itu lumayan banget apa funding-fundingnya gitu. Nanti kan kita coba telusuri, dan saya memberikan beberapa trik juga sebenarnya sih bagaimana kita bisa mendapatkan informasi beasiswa. Tapi tentunya dibandingin saya dulu ya, dibanding sama yang sekarang tuh informasi udah sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau mau nyari beasiswa tinggal cari aja grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Kalau zaman kita dulu belum ada smartphone ya, kita masih pakai Yahoo Mail, Yahoo Messenger ya, masih pakai SMS-an aja, kita SMS sama telepon gitu ya. Ya. Jadi pokoknya intinya sekarang udah ketersediaan teknologinya udah seperti itu, teman-teman semoga bisa manfaatkan lebih baik lagi. Nah ini saya tampilkan ya sebagai trigger aja. Ini list beasiswa di Korea ya. List beasiswa lebih banyak dari ini ya. Ini saya listkan ada 12 ya, dan ini berbagai macam jurusan ya.
mau yang kehutanan ada, mau yang seni ada, mau yang macam-macam deh, sampai yang engineering, social science dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini sebenarnya kita bisa breakdown ya, dari list yang ada ini ya, kita bisa breakdown kategori-kategori beasiswa yang ada. Nah, ini saya sudah coba breakdown. Yang pertama adalah dari government scholarship ya. Kalau tadi teman-teman lihat di sini ada namanya KGSP ya, ini Korean Government Scholarship Program atau sekarang namanya GKS ya. Itu dari pemerintah Korea ya. Jadi memang yang memanage semuanya, prosedurnya, aplikasi semua itu dari pemerintah Korea ya. Tapi ada selain itu ada namanya beasiswa non government ya. Jadi emang dari di luar pemerintah ya. Tapi walaupun demikian biasanya di tengah jalan itu akan ada kesempatan lagi kita bisa mendapatkan government funding juga untuk beasiswa ya. Misalnya kita di sini gitu ya, yang by research ya, kita mendapatkan beasiswa itu via yang satu lagi ya, selain yang government scholarship ini ya, ini kita bisa via university ya. Jadi dari university ini simply caranya simple banget gitu ya. Kita teman-teman tahu Wikipedia kan ya, tinggal klik Wikipedia aja, list university in South Korea misalnya gitu ya. Itu banyak listnya, kemudian nanti akan dikasih tautan websitenya gitu ya. Langsung aja klik websitenya dan di situ banyak peluang beasiswa yang ada ya. Begitu juga dengan negara-negara lain ya, itu bisa dicoba metodenya seperti itu. Jadi dari universitas. Dari universitas itu menyediakan beasiswa, kita bisa apply ya, kemudian misalnya kita diterima, nanti di tengah jalan itu bisa ada lagi skema-skema lainnya itu ya. Misalnya di Korea ini yang umum ketika kita udah masuk university by research gitu ya, dapat funding, kita join di laboratoriumnya seorang profesor gitu, di tengah jalan nanti kita oleh lab itu akan direkomendasikan juga untuk ikut program beasiswa yang lain. Misalnya di Korea yang banyak itu adalah BK21, itu Brain Korea 21, itu dari pemerintah juga ya. Jadi ada supportnya buat master, buat PhD gitu ya. Nah, itu kita dapat sebagian nanti dari pemerintah Korea juga, dari sifatnya BK tadi, BK21, sebagian lagi dari project-project, dari funding-funding yang lain gitu ya. Jadi memang bisa di-combine seperti itu. Nah, itu dari via university. Jadi nanti teman-teman bisa cek kampus-kampusnya, kemudian lihat international office-nya, pokoknya langsung aja ke international office-nya atau versi English version-nya, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi beasiswa-beasiswa di situ. Nah, kemudian yang ketiga ada dari organization. Ini biasanya dari beberapa organisasi ataupun foundation, yayasan. Ini juga mereka banyak yang ngasih beasiswa. Misalnya aja yang cukup prestigious sih, tapi lumayan baru. Dan ini kalau teman-teman cari, mungkin nggak nongol di Google kali ya. Ini beasiswa dari NGO ya, dari yayasan di Korea itu ada namanya May 18 Foundation ya. Kalau teman-teman yang suka nonton film Korea, ada filmnya namanya Taxi ya, Taxi atau Taxi Driver ya. Jadi itu tentang kisah demokrasi Gwangju Uprising ya. Itu ada yayasannya di situ dan itu memberikan beasiswa yang terkait dengan HAM ya, NGO ya. Dan itu background-nya nggak jadi masalah kalau teman-teman tadinya misalnya dari engineering gitu ya, kemudian dari background yang lain-lain, tapi teman-teman misalnya ternyata setelah lulus involved di dunia HAM, di dunia NGO, nah itu bisa apply ke sana gitu, bisa jadi pertimbangan dari foundation tersebut. Dan itu support beasiswanya juga sangat lumayan banget, bahkan dibandingkan dengan yang KGS tadi, dari sisi dari funding dan lain-lain ini agak lebih di atas sedikit gitu ya. Nah, kemudian ini ada gambaran besarnya 3. Tapi kalau teman-teman mau coba cari dari Google, ini ada beberapa triknya ya. Teman-teman bisa ketikkan di sini keyword-nya apa. Misalnya Civil Engineering International Scholarship. Kemudian belakangnya ditambahin nih, site.2 ya, .ac.kr. Jadi nanti akan keluar semua informasi beasiswa di teknik sipil, khususnya kampus di Korea ya, .ac.kr. Kalau teman-teman mau Jepang, tinggal ganti aja .ac ya, .ac.gp ya. Kalau mau US bisa ganti dengan .edu misalnya kayak gitu. Jadi ini lebih istilahnya kalau teman-teman tahu paneling atau screening ya, kita dibanding karena informasi udah sangat banyak banget gitu ya, dan banyak informasi yang istilahnya mungkin tidak valid banget, apalagi dengan yang sifatnya .com, apa itu banyak orang-orang hanya
copy paste dan lain-lain dan informasi kurang jelas. Tapi kalau kita .ac.kr ataupun .edu ini official dari institusi akademik ya. Jadi kita tinggal diganti aja misalnya yang arsitektur, kemudian misalnya mau yang sastra atau apa gitu ya, atau yang sosial itu juga bisa ya dengan trik seperti ini. Setelah teman-teman tentuin negaranya misalnya gitu, itu bisa di search dengan metode seperti ini. Nah kemudian kalau kita bicara tentang internet ya tentunya dari banyak website kita bisa gabung, kemudian forum-forum komunitas itu udah banyak banget. Seperti tadi misalnya ada sahabat beasiswa gitu ya. Sahabat beasiswa sendiri di Indonesia itu kita udah lebih dari 25 provinsi ya, punya perwakilan di sana dan suka ngadain seminar-seminar beasiswa. Kemudian ada networking, event, ini kita bisa modelnya adalah seperti teman-teman conference, misalnya ada conference kan biasanya untuk yang undergraduate boleh ikut gitu ya, tapi di sana juga banyak yang master ataupun PhD ataupun profesor-profesor yang ngasih presentasi misalnya. Itu di situ teman-teman sebenarnya bisa bangun network juga, bisa kenalan, Prof saya dari kampus ini, bidangnya ini, kayaknya bidang kita, saya tertarik banget dengan riset Prof gitu, kira-kira di kampus Prof di lab Prof bisa ada kesempatan join apa enggak. Jadi kalau teman-teman conference itu jangan melewatkan sebenarnya ya momen-momen ketemu, kan ada coffee break biasanya ya, itu dimanfaatin aja gitu ketemu sama profesor-profesor. Kadang emang sih biasanya emang malu-malu, jadinya pada ngerubungnya sama teman-teman sendiri lagi gitu ya. Padahal ini momen yang sangat bagus banget buat bikin network gitu ya. Kalau sekarang misalnya lagi pandemi kayak gini kan banyak juga ya conference yang sistemnya online ya via Zoom dan lain-lain. Nah itu juga bisa kontak gitu ya, bisa kontak nanti dicoba approach-nya, misalnya bisa ada profesor yang ngasih materi gitu ya, kemudian bisa didapat emailnya ya, kita bisa kontak, Prof saya kemarin hadir di conference ini gitu ya, bisa tanya-tanya lebih jauh, itu bisa bangun relasi juga ya. Kemudian nah itulah ya PDKT-nya gitu ya, ketika kita misalnya udah nentuin, udah tertarik dengan grup riset tertentu atau profesor tertentu ya, itu bisa kita approach ke sana. Oke, nah ini jadi kita cari informasinya tuh beasiswa bisa dapat di mana aja ya, kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman. Nah kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya? Nah namanya kita ingin memenangkan, ingin mendapatkan beasiswa gitu ya, jadi kita memang perlu tentunya mempersiapkan banyak hal ya. Oh tadi dari Mbak Giska juga udah banyak juga disinggung ya, misalnya tentang dari passion-nya gitu ya. Kita bisa masuk di step awal di sini, jenjang studinya, bagaimana kita memilih kampus, memilih jurusan, laboratorium, profesor dan lain-lain. Ya teman-teman udah punya passion ya, udah punya pengennya riset apa, pengennya lanjutin kemana gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan. Maksud saya begini, ketika ada riset grup yang memang bagus banget gitu ya, nah kemudian ternyata dari kampusnya tuh misalnya biasa-biasa aja, nah itu sebenarnya wajar banget seperti itu gitu. Kalau teman-teman coba deh, teman-teman pernah dengar Dalhousie University nggak? Dalhousie University di Amerika sana. Mungkin banyak orang yang nggak tahu Dalhousie University ya, tapi situ ada Profesor Jeff Zahn, dan itu adalah leading scientist-nya di Tesla ya, mobil listrik ya. Jadi kampusnya mungkin kita di Mbak Giska bilang Washington University gitu kan, mungkin tidak seini MIT ataupun Harvard atau Stanford gitu ya, tapi memang banyak banget yang prominent scientist di sana juga ada. Jadi itu bisa jadi pertimbangan ya. Nah kemudian masalah skema beasiswa nih, bagaimana kita melihat peluang pemberi beasiswa, nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Nah kemudian juga aplikasi beasiswa ini kita juga perlu mempersiapkan ya banyak dokumen ya. Tentunya ini juga bisa cukup hektik dan sangat takes time gitu ya. Kita mempersiapkan CV-nya, surat rekomendasi, sertifikat, esai dan lain-lain, ini perlu kita persiapkan. Beda dengan halnya apa ya? Mungkin kalau apply kerja ya, itu juga banyak yang disiapkan gitu ya. Tapi tidak sedetail macam-macam ini ya. Kalau beasiswa tuh kita nanti perlu ngirim dokumennya lah, selain kita online registration, kita perlu kirim lewat pos misalnya, kemudian
ada motivation letter yang nanti akan di sesi berikutnya juga akan detail seperti itu, surat rekomendasi dan lain-lain gitu. Itu memang takes time, jadi perlu latihan belajar mempersiapkan itu semua. Nah, nanti proses aplikasi ini juga perlu dipertimbangkan ya. Proses aplikasinya itu setiap skema beasiswa itu beda-beda ya. Ada yang sistemnya hanya sebatas screening dokumen ya. Kemudian ada yang sifatnya ada interviewnya, ada yang nggak ada interviewnya. Jadi memang banyak sekali modelnya gitu. Jadi itu yang perlu kita cari tahu. Nah, jadi dari ini semua teman-teman apa yang disiapkan. Nah, yang pertama, poin pertama adalah pelajari dengan teliti ya. Strateginya kita benar-benar pelajari dengan teliti persyaratan aplikasi beasiswa ya ataupun aplikasi kampusnya. Nah, kadang ada beasiswanya kita dapat tapi di kampusnya tuh nggak dapat ya kan. Jadi emang kita cari fundingnya dapat, tapi di kampusnya ternyata bisa jadi nggak diterima gitu, karena kita nggak cocok gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan pertimbangan banget gitu ya. Kemudian persiapan kemampuan bahasa asing ya, utama English ya, English is must gitu ya. Kalau mau belajar bahasa yang lain, Korea, Jepang, misalnya di Eropa bahasa lainnya itu bisa optional, tapi yang namanya bahasa Inggris itu perlu dipersiapkan ya. Apalagi kalau teman-teman sekarang masih banyak yang misalnya semester 5 atau semester 6 ya, itu bisa dipersiapkan dengan matang. Ya, apalagi kalau misalnya kalau teman-teman mau ke negara-negara seperti Jepang ataupun Korea ya, itu masih ada kampus-kampus yang nerima selain IELTS atau TOEFL ya, masih nerima TOEIC ya. TOEIC itu simply lebih kepada kita percakapan ataupun English dalam daily activities gitu ya. Jadi itu lebih simpel sebenarnya ya dibandingin dengan TOEFL ataupun IELTS yang akademik banget gitu ya. Dan biasanya juga sebatas writing ya ataupun juga reading ya, sebatas writing and reading aja gitu ya. Sama listening ya biasanya. Nah, kemudian juga persiapan dokumen akademik, ijazah, transkrip, surat rekomendasi ya. Kadang ini surat rekomendasi juga penting ya, surat rekomendasi ini penting, siapa yang memberikan rekomendasi dan seperti apa isinya ya. Bahkan kalau lebih bagus lagi, teman-teman cari profesor ya, dosen di Indonesia yang udah punya koneksi ke kampus-kampus yang udah di luar gitu. Nah, itu bisa di-approach tuh. Nah, misalnya prof siapa, lulusan dari mana, kita mau gabung di labnya yang sama gitu. Nah, itu lebih komunikasinya lebih ini. Jadi ntar via profesor aja tuh udah komunikasinya udah enak. Kita bisa buka jalan buat ke depannya ngambil beasiswa gitu. Oke, nah kemudian persiapan interview. Nah, ini persiapan interview kita juga pikirkan ya, dari modelnya ada yang sifat interviewnya sebatas motivasi beasiswa, sampai ada interview yang sifatnya memang subjek-subjek tertentu gitu. Misalnya ada chemistry-nya, kemudian tentang yang ngambil arsitektur bisa jadi ada pertanyaan arsitektur. Jadi kita perlu tahu model interviewnya seperti apa. Nah, kemudian sekarang kita coba ya, karena kita udah tahu, misalnya tadi udah kita sedikit ada gambaran bagaimana kita mencari beasiswanya, kemudian kita ada gambaran bagaimana kita persiapan dokumen dan lain-lain ya. Sekarang kita coba improve your chance ya, improve our chances to winning the scholarship ya. Jadi ini beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya ketika kita apply beasiswa. Itu biasanya kan biasanya memang banyak banget yang kita persiapan itu modelnya adalah tulisan ya, istilahnya bagaimana kita mempromosikan diri kita gitu. Tapi mempromosikan diri kita tapi tidak secara berlebihan juga ya, tapi tidak juga ngerasa humble banget gitu ya. Kan ada apa ya, kalau dalam kalau sehari-hari kan kita biasanya banyak yang humble gitu ya. Wah, ini keren banget nih si ini nih misalnya nih. Oh enggak kok, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya ya kita mah cuman remah-remah gorengan atau apa, kan biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kita dalam apply beasiswa tuh perlu proper ya, kita secara kita nampilin strength kita, tapi benar-benar dengan cara yang pas gitu ya, dan juga tidak terlalu apa namanya seperti kayak terlalu humble juga gitu ya. Tapi misalnya saja kita expert experience di software tertentu gitu. Nah, kita bisa sebut kita experience di software ini misalnya sudah make misalnya selama 3 tahun gitu ya. Kemudian kita udah menghasilkan apa aja di software dengan menggunakan software tersebut. Nah, itu bisa jadi
bisa jadi satu hal yang bagus sekali gitu ya. Kemudian concentrate on the details ya, tadi masuk misalnya kita menggunakan software ini, kita bisa menghasilkan misalnya hasil penelitian kita sudah dipublish di sini, ataupun saya menggunakan skill saya ini untuk ikut project bersama profesor siapa, misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga systematically approach the process. Nah, ini perlu kita perhatikan banget nih tentang deadline-nya, ya deadline aplikasi beasiswanya, kemudian apa yang kira-kira dibutuhkan itu kita bisa bikin timeline-nya juga sebenarnya ya. Apalagi sekarang itu udah lumayan kompleks ya, karena apa? Sekarang banyak banget pemalsuan dokumen ya. Sekarang udah sangat gampang banget mau dapetin ijazah palsu misalnya kayak gitu, udah gampang banget. Jadi oleh karena itu dari pemberi beasiswa itu sudah mulai sangat strict banget gitu. Jadi ada yang mereka minta notaris, kemudian bahkan di Korea ini harus apostille ke Korean Embassy di Jakarta sampai seperti itu. Nah, kemudian dicek juga tadi money awarded-nya, funding yang didapatkan seperti apa, ataupun kira-kira dengan ikut program beasiswa tersebut, kira-kira yang disupport tuh apa aja, itu bisa jadi pertimbangan banget. Nah, selain itu, tentunya kita menulis esai yang sangat bagus, write great essay, sama yang bisa jadi bahan yang sangat menarik banget, referensi yang bagus banget, inilah find out who won last year and why ya. Ini kita cari koneksi ini bisa di komunitas misalnya, dari awardee yang sebelumnya, kenapa sih mereka bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana sih caranya gitu ya. Kalau istilahnya dari ini semua gitu ya, kalau istilahnya dari Sun Tzu ya, pick your battles, atau istilahnya pick the battles that you can win gitu ya. Jadi teman-teman dari itu semua bisa dilihat sebenarnya gitu ya. Dari requirement yang ada, kira-kira kita bisa dengan refleksi ke diri kita, kira-kira kita bisa nggak sih memenangkan scholarship ini gitu ya. Jangan sampai misalnya saja kita nggak punya persiapan untuk ke sana gitu ya, tapi kita coba maksain gitu ya. Itu sebenarnya ya juga wasting time gitu ya. Misalnya dibutuhkan beasiswa ini persyaratannya harus pengalaman organisasinya sekian-sekian, dan misalnya English-nya itu misalnya band IELTS-nya misalnya di atas 7 gitu kan. Sementara misalnya ada yang masih IELTS-nya belum pernah ikut tes sama sekali dan bahasa Inggrisnya masih terbatas banget, tapi mau coba apply iseng-iseng, ya mendingan daripada itu, mendingan mengimprove diri kita sendiri dulu gitu ya, dan pick the battles that we can win. Nah ini sampai sini ada mau ada yang ditanyain nggak? Sambil kita refreshing sedikit di tambahan sih sekilas kehidupan di Korea, mungkin nanti teman-teman bisa lebih enjoy, istilah kayak virtual tour lah. Ada yang mau ditanyain dulu? Nih ya, nanti bisa kebayang gitu ya kuliah di Korea kayak apa. Ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau tanya, ini bisa langsung tulis aja di kolom chat atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Silakan untuk teman-teman. Jadi biar enak kita ya sesinya dua arah gitu ya. Oh, kalau belum nggak apa-apa, nanti kita lanjutin dulu. Oke, lanjutin dulu. Oke ya. Nah ini sekilas kehidupan di Korea sih. Kenapa sih? Ini juga sebenarnya bagian yang penting sih teman-teman ya. Kalau teman-teman apply ke sebuah universitas, sebuah negara, ini salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi teman-teman mau apply di Norway ya, teman-teman perlu cari tahu juga gimana kehidupan di Norway gitu kan. Jangan sampai ada pemberi beasiswa di sebuah negara, dia ngasih misalnya sekian dolar gitu ya, tapi teman-teman nggak tahu kehidupan di sana standarnya living cost-nya berapa, ntar udah senang dapat beasiswa sampai ke sana, ternyata cuman cukupnya buat tuition fee gitu ya, sedangkan yang lain-lain nggak disupport, nggak ada nggak bisa cover misalnya untuk makan, tempat tinggal dan lain-lain. Itu jadinya nanti ya luntang-lantung juga ya. Itu memang banyak juga kejadian seperti itu teman-teman. Ini bisa jadi salah satu concern juga. Karena dulu kita di PPI Korea, di Pertika, kita juga ngurusin banyak teman-teman yang istilahnya ya mereka mendapatkan beasiswa ya tanda kutip gitu ya. Mereka kayak diiming-imingin beasiswa gitu ya, tapi pas sampai ke sini ternyata di luar ekspektasi mereka semua, dan ini sudah sampai kita bawa ke KBRI, kemudian sampai pada deputi-deputi di Dikbud gitu ya. Kita ini jadi satu, kemarin sempat jadi kasus yang sangat ini ya, urgent banget gitu ya. Dan jadi teman-teman perlu memperhatikan juga hal-hal ini ya. Walaupun kesannya simple gitu ya. Ngapain sih kita perlu tahu ini, ntar juga tahu di sana gitu kan. Ternyata nggak demikian juga gitu. Perlu
ngobrol-ngobrol lah sama senior atau pendahulu yang udah ada di negara tersebut ya. Apalagi sekarang kan di Iluni FTUI ya teman-teman, kita udah insya Allah kita coba bangun lagi networknya dengan teman-teman yang ada di alumni-alumni diaspora yang ada di Eropa, di US, di Eropa, kemudian di Australia, ya di Asia juga banyak banget ya. Nanti teman-teman bisa approach ke kita gitu ya kalau butuh info-info tersebut. Nah ini sekilas kehidupan di Korea ya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan, di Korea tuh tinggal di mana sih? Nah ini buat estimasi aja teman-teman. Tapi walaupun banyak beasiswa di Korea, banyak juga yang kuliah di Korea itu dengan biayanya mereka sendiri gitu ya. Tadi Parents Foundation gitu ya. Itu memang banyak seperti itu. Mereka di awal disupport oleh orang tuanya, kemudian mereka belajar bahasa, sampai di Korea, mereka bisa nyari penghasilan sendiri, kerja part-time, ya. Kemudian mereka bisa apply beasiswa yang lain. Ternyata banyak beasiswa yang tersedia ketika mereka sudah sampai di Korea gitu ya. Jadi istilahnya di fit dulu di awalnya oleh orang tua misalnya gitu, atau tabungan sendiri. Udah sampai ke sini, nanti mulai cari jalan funding yang lain. Itu bisa jadi salah satu opsi sebenarnya. Ya, jadi ini Korea biasanya kalau student itu baru datang ya, ini model asramanya ada yang shared seperti ini ya, dia kamar berdua, ada yang modelnya apartemen, kamarnya ada 3, kamar berdua-dua, ada ruang tengahnya, ada kamar mandinya, biasanya seperti itu. Nah biasanya untuk asrama ini biaya per bulannya sekitar ada yang 100.000 atau sampai 200.000 won ya, itu yang standar ya, kalau dirupiahin bisa sekitar 2 jutaan gitu ya. Ini yang dormitory kampus ya, ini biasanya memang relatif lebih murah dibandingkan dengan kontrak di luar ya. Ini ada istilahnya one room, di luar itu kemudian ada two room, ada apartment ya. Jadi one room itu sifatnya seperti studio gitu, jadi tempat tidur, kemudian ada dapur, meja belajar, ada kamar mandi gitu ya. Nah ini range-nya memang lebih tinggi, dan kita kalau di Korea itu kalau mau ngekos istilahnya ya, mau ngekos itu kita perlu ngasih deposit ya, deposit ke yang punya rumahnya. Misalnya kita biasanya kalau dirupiahin itu sekitar 5 juta, 10 juta ke atas ya. Jadi selain itu kita bayar biaya bulanan. Nah, kemudian dari istilahnya Gosiwon dan lain-lain, kalau ini seperti kontrakan, kosan, tapi kecil banget deh, space-nya tuh sangat sempit banget deh. Pokoknya buat orang satu orang jalan aja gitu ya, kayak gang tenggol lah. Tapi di situ udah ada semuanya, ada meja belajar, tempat tidur, dan kamar mandi gitu. Untuk dapur itu juga sharing. Nah, kemudian atmosfer akademik ini teman-teman juga perlu tahu di Korea itu, ataupun nanti teman-teman yang mau cari negara lain ya, ini bisa dipertimbangkan ya, kultur risetnya, kultur kerjanya seperti apa ya. Kalau di Korea, Jepang itu mungkin bisa dibilang sangat, ya perlu kerja keras lah ya, perlu ekstra effort banget gitu ya. Ini karena kampus di sini, perpustakaan, laboratorium, ini kita buka 24 jam ya. Jadi nggak heran kalau di Korea itu kampus di atas jam 10 lampu juga masih pada nyala ya. Masih ada yang nge-lab, masih ada yang belajar, apalagi kalau lagi exam season itu bahkan di kafe-kafe itu orang-orang pada belajar semua. Kafe-kafe banyak yang 24 jam ya. Terutama sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi, pas pandemi ini biasanya jam 11 sudah tutup gitu ya. Nah, jadi memang sangat intensif sekali mereka belajarnya. Sudah dari SMA itu mereka sudah belajarnya sudah sangat digeber lah istilahnya gitu ya. Mereka mau mengejar ketertinggalan itu ya. Kalau kita lihat memang cepat sekali mereka menjadi negara yang maju. Korea Selatan itu juga merdekanya tahun 1945, tanggal 15 Agustus ya, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan saat itu juga sangat banyak sekali Korea itu mengirimkan tenaga kerjanya untuk kerja di Eropa ya, kemudian sangat sulit sekali kehidupan saat itu ya, tapi mereka kerja keras seperti itu dan bisa sekarang kalau kita lihat sudah sangat jauh ya, sudah lepas landas lah mereka ya dari teknologi ya dan lain-lain. Nah kemudian untuk bermasyarakat ketika teman-teman mau apply beasiswa di sebuah negara, ini sebuah gambaran aja ya di Korea Selatan kita punya Perpika namanya PPI Korea. Aktivitas kita tuh banyak banget, dan kalau teman-teman ngecek websitenya Perpika juga ya, sekarang juga masih underdevelop ya, untuk diperbarui dari versi sebelumnya. Itu teman-teman akan ngelihat kita setiap di PPI Korea ini Perpika kita punya perwakilan wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan tiap wilayah itu kita punya penanggung jawab kampus ya. Jadi ada list di situ nama-namanya siapa aja, kampusnya mana, emailnya apa. Itu bisa membantu, emang tujuannya membantu teman-teman
yang dari Indonesia kalau mau ke Korea bisa nanya-nanya dulu ya situasi di sana seperti apa. Kemudian juga bisa membantu teman-teman yang udah datang ya. Sini kita banyak melakukan gathering, kita banyak membantu teman-teman yang untuk adjustment ya di Korea gitu ya. Banyak gatheringnya, kemudian kita juga banyak diskusi dengan KBRI gitu ya, diskusi macam-macam ya, dari diskusi tentang akademik, kemudian riset ya, bahkan sampai kita juga suka ada tour ataupun gathering bareng bersama pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Korea gitu ya. Dan juga ada klub tari ya, ini juga klub tari juga seringkali memenangkan penghargaan ya internasional ya di Korea Selatan. Nah, ini teman-teman gambaran singkat ya tentang Korea seperti apa. Jadi tadi kalau sebelum kita masuk simulasi ya, jadi kalau teman-teman udah punya keinginan ya untuk studi ya terutama di luar negeri ya bisa dimulai dirancang strateginya seperti apa, tadi di list lagi requirement-nya seperti apa, kemudian kira-kira mana yang perlu diimprove lagi. Tadi Mbak Giska juga udah menyampaikan itu juga bagus banget gitu ya, teman-teman bisa dilihat prioritasnya seperti apa. Dan yang penting banget jangan sampai ketika membaca informasi tuh malas gitu. Kadang kan Indonesia juga termasuk ini ya, indeks bacanya sebenarnya tidak tinggi gitu ya. Dan itu menjadi concern sebenarnya sih ketika teman-teman mau apply beasiswa gitu ya. Udah ada informasinya, udah ada guidelines-nya gitu ya, tapi males baca gitu. Karena memang panjang banget ya, bisa berhalaman-halaman. Nah, nanti kita akan di simulasi itu akan kita lihat ya teman-teman seperti apa. Nah, jadi memang perlu kesabaran ya. Pertama sabar ngebaca, sabar mempersiapkan dokumen-dokumennya ya, sabar cari informasi sedetail-detailnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dibikin timeline-nya, udah tahu misalnya deadline-nya kapan gitu ya. Kalau di Korea sendiri ada beberapa kampus dia memang ada yang untuk master atau PhD itu ada yang bukaannya 2 kali ya dalam tiap semester, ada yang 3 kali ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan mau apply-nya tuh kapan gitu ya, dan mau masuk Koreanya tuh kapan gitu. Nah, itu diperhatikan banget agar apa? Agar tidak miss ya deadline-nya. Kadang ada yang karena sifatnya itu adalah online ya, kita pertama online registration, kemudian yang kedua kita perlu submit by post ya, dokumen by post ya. Jadi International Office itu udah state ya, walaupun udah selesai registrasinya online ya, udah beres, tapi postnya belum nyampe gitu ya pada deadline tertentu, itu aplikasinya bisa dibatalkan ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan banget ya. Kemudian nanti ketika apply itu ada motivation letter, recommendation letter, itu pokoknya sebenarnya kesempatan teman-teman buat untuk mempromosikan teman-teman gitu ya. Kemudian juga jangan jangan terbuai dengan persyaratan yang opsional. Kadang ada tuh ya list beasiswa gitu ya, kemudian persyaratannya dikasih tanda kurung tuh optional ya, if available kayak gitu. Nah, itu kadang ada orang yang apply aja, tapi kan optional ini ya, kalau ada, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu sebenarnya bagus banget kalau teman-teman bisa memenuhi itu juga gitu ya. Itu jadi pertimbangan dari komite screening beasiswa tadi gitu ya. Oke, mungkin dari saya sementara itu. Kalau ada pertanyaan boleh, atau saya kembalikan ke Mbak Mita. Habis ini saya mau ada simulasi sedikit kali ya, biar bisa lebih kerasa feel-nya juga. Oke, saya kembalikan ke Mbak Mita. Terima kasih teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak Bang Hilmi untuk materinya. Tadi udah banyak banget ya pemaparannya, terutama untuk website-website beasiswanya. Mungkin kayak tadi kali ya, kalau misalnya beasiswa yang udah muncul di permukaan itu pasti lebih banyak saingannya. Tapi kalau misalnya kita punya jalan ninjanya nih, wah pasti kesempatan kita dapat beasiswanya juga jadi lebih besar ya. Karena mungkin yang lain belum tahu, tapi kalian udah punya satu langkah di depan orang lain gitu, jadi bisa lebih punya preparation yang oke gitu. Oke, mungkin sebelum ke simulasi, kita akan buka sesi tanya-jawab dulu ya, Bang Hilmi. Gimana? Iya, boleh. Oke, kalau misalnya aku boleh tanya duluan kali ya. Kalau Bang Hilmi sendiri nih, waktu kemarin di Chona National University,
Itu apakah dari beasiswa juga kah? Kalau misalnya iya, itu dari beasiswa apa ya, Mas? Ya, kalau di Vietnam National University itu ada beasiswa istilahnya ada research scholarship, ada global scholarship ya. Jadi modelnya itu adalah ketika kita apply, kita akan mendapatkan beasiswa tuition fee untuk semester 1 ya, biasanya semester 1. Nah, oleh karena itu kita perlu cari perspektif supervisornya, kita perlu cari profesornya ya, yang akan bersedia untuk support setelah itu gitu, termasuk buat living cost-nya gitu. Jadi memang ketika kita apply, nanti dari university akan istilahnya bisa disebutkan seperti partially funded ya, nanti dari university, kemudian sisanya lagi dari laboratorium ya. Laboratorium itu sifatnya kita punya funding ya, kita apply project-project tertentu gitu ya. Nah, nanti itu akan ada di funding, istilahnya untuk budgetnya itu adalah untuk human resources-nya atau untuk student gitu ya. Nah, itu bisa kita mendapatkan di situ. Nah, nanti di tengah jalan, nah itu kita bisa apply lagi ya beasiswa dari yang pemerintah Korea, misalnya kayak tadi Brain Korea 21 gitu. Dan itu misalnya saja untuk PhD Brain Korea 21 itu kita mendapatkan 4 tahun beasiswa gitu. Jadi memang sudah supportnya di sini untuk pendidikan, untuk riset juga lumayan besar sekali gitu ya. Jadi banyak peluang sebenarnya kalau mau apply. Oke, dan tadi itu berarti langsung dari website pemerintah Korea atau gimana tuh? Kita dari website kampus. Kita masuk utamanya dari website kampusnya ya. Di situ kemudian ada info beasiswanya seperti apa gitu. Ada listnya, mereka punya list beasiswa tersedia di kampus ini gitu. Nanti kita apply ya, kemudian cari supervisornya. Kalau yang tadi yang pemerintah Korea itu cuma satu pintu aja ya, via NIID namanya ya. Itu apply-nya di sana. Itu juga ada 2 skema, bisa via embassy ataupun via university gitu. Tapi basically memang disupport dari Kementerian Korea gitu. Oke, nah sepertinya udah lumayan banyak juga nih ya. Pas udah ditinggal nanya satu pertanyaan udah langsung beranak nih ya pertanyaannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bang, kalau mau cari beasiswa, tipe-tipe riset harus ada pengalaman dulu nggak Bang pas di UI-nya? Oh, mungkin kalau misalnya beasiswanya yang tipe-tipe untuk research gitu ya, itu harus ada pengalaman research dulu nggak nih pas masih kuliah di UI-nya? Oke, ini menarik ya, menarik banget. Jadi kalau pengalaman saya waktu saya apply, ya, saya di waktu sebagai mahasiswa itu saya juga ikut bantuin risetnya profesor gitu ya. Pembimbing saya waktu itu Prof Herman ya, Prof Ahmad Herman Yuwono. Nah, beliau juga baru balik waktu itu, kemudian juga mulai membangun laboratorium gitu ya. Nah, itu saya tulis gitu, saya sampaikan ya di motivation letter ya, ataupun ketika perkenalan itu kita sampaikan seperti itu. Itu sebenarnya jadi bahan pertimbangan juga. Tapi kalau memang tidak ada pengalaman seperti itu, teman-teman bisa lebih mengelaborasi skripsi teman-teman. Nah, itu dibikin lebih apa ya, kata-katanya tuh bikin cakep gitu ya. Misalnya punya pengalaman untuk riset itu di tugas akhir kita ngerjain ini, kita pakai alat-alat ini. Nah, itu bisa diangkat tuh. Kemasannya aja sebenarnya kemasannya, tapi kita juga nggak terlalu exaggerating ya, tidak terlalu melebih-lebihkan, tapi emang bener experience kita di situ. Nah, itu jadi kalau punya pengalaman itu bagus ya, kalau belum itu bisa pengalaman deskripsinya lebih diangkat lagi. Gitu sih kira-kira. Masih di masih di mute Mbak Gita. Oh, sorry. Aku kira tadi udah di unmute, sorry. Semoga terjawab tadi pertanyaannya, tapi kalau misalnya masih ada yang kurang nih atau mau coba lagi gitu, nah bisa langsung di chat lagi ya untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya ketika coba admission untuk S2, sebenarnya aspek apa yang paling menentukan sampai kita dinyatakan layak untuk diberikan offer? Nah, mungkin tadi Bang Hilmi juga tadi cerita ya, sempat nge-review nih application dari calon penerima beasiswa gitu ya. Sebenarnya apa sih aspek yang paling dinilai gitu? Gimana tuh Bang? Ya,
Menarik ya. Ini terkait dengan nilai ataupun motivation letter. Sebenarnya sih kita bisa, kalau posisi saya sekarang sebagai screening ataupun nge-review gitu ya, tentunya nilai GPA itu bakal dilihat duluan ya, bakal dilihat duluan. Kita lihat, wah ini GPA-nya berapa nih gitu ya. Sebenarnya nggak harus terlalu besar banget sih ya maksudnya. Tapi kalau bisa besar itu reviewer sangat tertarik ya. Wah bagus nih, istilahnya paling nggak serius dia belajarnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya agak-agak nggak terlalu tinggi, standar gitu ya, ataupun kadang agak bawah gitu ya, reviewer itu masih punya ini kok, masih punya feeling ya, istilahnya ada ada pertimbangan lain ya. Kalau misalnya posisi saya ngelihat ada, ini orang nggak terlalu tinggi nih, tapi mereka kan menyertakan transkrip ya, itu saya cek lagi nih. Saya cek lagi transkripnya, kira-kira apa yang bikin dia nilainya GPA-nya tuh nggak bagus gitu ya. Apakah itu relevan dengan bidang kita sekarang gitu ya. Misalnya kadang ada orang, dia emang nggak suka di mata kuliah tertentu gitu ya, udah belajar tapi juga nilainya nggak bagus-bagus, misalnya kan ada yang kayak gitu ya. Tapi ada di mata kuliah tertentu nih, dia orangnya punya strong interest di sana gitu ya. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga. Saya lihat transkripnya, wah ternyata di mata kuliah yang related dengan kita, dia bagus banget nih, ataupun lumayan lah. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nah kemudian kita lihat motivation letter. Kalau motivation letter kan tentunya memang basically kan memang based on applicants experience juga ya. Itu masalah bagaimana mengemas dan lain-lain, dan cara nulis motivation letter itu juga sekarang udah bisa konsul kemana, ke lembaga pendidikan juga, bisa konsul ke senior dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya seperti agak di touch up ya. Tapi kita biasanya kalau lihat motivation letter, kita akan highlight mereka tuh real experience seperti apa, dan kita cocokkan nanti dengan CV-nya mereka. Kemudian kalau kita sebagai reviewer, kita sebenarnya cross check itu banyak banget loh ya. Misalnya teman-teman ada yang apply kemudian nulis, saya pengalaman di sini pernah kerja bareng dengan riset bareng dengan prof siapa, kita udah publish paper di sini gitu ya. Itu kita cari ya, kita lihat dokumennya ada apa enggak, dia posisinya tuh sebagai apa di sana gitu ya. Kadang kita juga sampai confirm lagi gitu ya, kita detailin lagi, ini kontribusi kamu di sini tuh seperti apa gitu. Jadi bisa aja lolos di tahap screening dokumen, tapi pas interview akan kita detailin lagi gitu ya. Kadang waktu saya sempat ngalamin ada yang apply juga, kemudian dapat nulis di motivation letternya macam-macam gitu ya, dan hasil risetnya macam-macam gitu. Kemudian kita tanya, ternyata bagian dia tuh ya bukan main concern di papernya gitu ya. Ya itu bisa jadi pertimbangan ke depannya sih. Kira-kira sih seperti itu ya. Kalau memang masih bisa untuk naikin GPA-nya, nilainya itu bagus gitu ya. Tapi misalnya memang GPA-nya tidak tinggi-tinggi banget, itu perlu dibikin ada strategi khususnya lagi gitu ya. Misalnya apa yang lebih ditonjolin lah gitu ya, passion-nya kah, misalnya aktif di project apa gitu ya. Misalkan ada ya teman-teman yang misalnya GPA-nya di bawah 3 bahkan ya, tapi dia senang banget di bidang tertentu, bisa menguasai skill tertentu, nah itu bisa diangkat lagi tuh. Nah, diangkat lagi tuh bisa jadi pertimbangan banget. Itu kira-kira. Oke, jadi yang pertama tuh nilainya dulu berarti ya, GPA-nya gimana, terus habis itu baru dilihat lagi nih motivation letter-nya gimana. Kalau misalnya oke, dan kira-kira project yang dipegang ternyata cukup menjanjikan gitu ya ke depannya, nah itu peluangnya berarti semakin besar gitu ya. Oke, tapi teman-teman kalau untuk motivation letter nih, besok kita juga ada materinya sendiri, jadi mungkin untuk teman-teman bisa stay tune terus sampai besok gitu ya, jadi bisa langsung dikasih tahu motivation letter yang oke itu seperti apa gitu. Nah, mungkin aku langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kak, gimana caranya kita tahu siapa yang menang atau dapat beasiswa sebelumnya gitu? Apakah nantinya dipublikasikan oleh pihak pemberi beasiswanya? Mungkin ini pengen nyontek dulu kali ya. Sebelumnya, ini orang-orang seperti apa nih yang dapat beasiswa ini gitu? Itu apakah ada informasinya Bang? Pertama, ada beberapa beasiswa emang yang memberikan informasinya di website resminya gitu ya. Yang mendapatkan, yang lolos beasiswanya ada listnya tuh. Ada yang seperti itu.
Ada yang memang tidak menampilkan itu, gitu ya. Nah, tapi itu bisa dicari misalnya dengan seminar-seminar ataupun dengan kita gabung di komunitas dan bertanya kepada emang orang yang udah misalnya ada yang udah ke Australia misalnya kuliah di sana. Bisa aja ditanya gitu kan. Oh kuliah di Australia dapat beasiswanya apa gitu. Itu bisa seperti itu. Kita bisa bangun network juga dengan seperti itu. Tapi memang intinya sih ada lembaga yang ngebuka ya orang-orang awardee-nya siapa aja ya. Bahkan jelas belak-belakan dia ngasihnya berapa ya. Ini kita ngasih bulanannya segini, kita ngasih tiket ini, kita ngasih support ini, support ini. Ada yang seperti itu. Ada lembaga yang rahasia gitu. Dia nggak mau ceritain bahkan dapatnya berapa tuh. Kayaknya oleh awardee-nya dibuka tuh kayaknya mereka agak-agak juga nggak mau gitu. Ada tuh yang kayak gitu ya. Nah jadi emang kira-kira seperti itu. Nah jadi ketika udah tahu siapa awardee-nya, nah itu bisa dicari-cari. Kalau sekarang kan udah banyak banget seminar beasiswa sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya kan paling nggak dari awardee sendiri yang ngasih tahu gitu ya. Kita dapat beasiswa ini nih, sekarang kita mau sharing potensi teman-teman kira-kira peluangnya seperti apa gitu bisa mendapatkan beasiswa ini. Gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau wordinya langsung yang ngasih tahu tuh lebih trusted juga lah ya, misalnya lebih bisa belajar gitu dari pengalamannya seperti apa gitu. Dan iya sih banyak banget sih sekarang ke akses untuk menuju ke sananya gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, selanjutnya nih recommendation letter, apakah selalu harus dari dosen? Kalau misalnya udah kerja kemudian ingin S2 sesuai dengan pekerjaan yang digeluti, apakah bisa dari user atau pimpinan? Nah, ini recommendation letter itu sebenarnya juga balik lagi ke lembaganya ya, lembaga pemberi beasiswa. Ya, ada lembaga beasiswa yang memang mensyaratkan misalnya recommendation letter-nya dari previous university ya. Jadi memang saat misalnya mau apply S2, S3 dari S1-nya gitu ya, academic advisor ataupun dosen-dosen terkait gitu ya. Nah, tapi ada juga memang yang tidak strict gitu ya, tidak strict siapa aja bebas ya. Bahkan bosnya ya ataupun supervisornya di kantor ya ataupun bahkan temennya gitu ya, itu juga bisa banget gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa relate kita dengan mereka, itu yang jadi poin pentingnya gitu. Kadang banyak juga teman-teman saya yang minta rekomendasi saya gitu ya, jadi sebagai istilahnya sebagai coworker saja gitu ya. Ya itu juga bisa kita bikinin ya, kita pernah kerja dengan mereka ya walaupun istilahnya udah lama banget gitu ya, tapi itu no problem gitu ya, itu bisa di ini. Tapi yang jadi pertimbangan dari reviewer ataupun ya, untuk saat screening beasiswa itu seberapa relate ya, seberapa banyak interaksi kalian teman-teman dengan pemberi rekomendasi itu. Kalau intens kemudian kerjanya bagus gitu ya, itu bisa jadi poin yang sangat bagus banget gitu sih. Oke, tapi recommendation letter ini juga berarti tetap harus pilih-pilih juga ya. Kira-kira siapa nih yang cocok untuk memberikan recommendation letter ini ya? Betul. Gak bisa Apalagi bisa juga. ini ya, bisa di modelnya bisa seperti ini ya. Teman-teman misalnya apply di sebuah universitas ya, dan di sana di jurusan sana itu ada seorang profesor misalnya ya. Teman-teman mau dibimbing oleh beliau gitu ya. Teman-teman tuh bisa cari-cari tuh prof itu punya relasi nggak ke misalnya ke departemen teman-teman gitu ya. Nah itu bisa dicoba juga seperti itu, nanti bisa istilahnya dosen tersebut gitu ya, itu bisa membuka ini sih, bisa membuka jalan ya. Nah bisa jadi awalnya teman-teman dengan dosen tersebut di departemen tuh bisa aja nggak terlalu akrab gitu ya. Tapi teman-teman bisa approach misalnya, Prof, saya punya ini mau apply beasiswa ke Prof yang di sana nih. Gitu. Saya melihat misalnya dari publikasi ternyata Prof pernah riset bareng nih gitu. Ini Prof saya mau nyampein misalnya CV ataupun academic record saya nih, selama ini saya di perkuliahan menjalankan perkuliahan cukup baik, saya juga aktif di sini. Kira-kira Prof berkenan nggak untuk memberikan rekomendasi? Jadi itu udah dikenal banget kan istilahnya gitu ya. Itu bisa
jadi jalan yang sangat bagus sih kalau udah antara dua profesor itu udah saling kenal gitu ya. Nah bisa modelnya seperti itu. Jadi emang awalnya banyak yang memang minta rekomendasi itu kadang emang bahkan di kampus juga sebatas ketemu di Selasar ataupun di gazebo doang gitu ya, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Tapi kan pada akhirnya ya itu juga dosen kan punya tanggung jawab ya, maksudnya istilahnya ini kan mahasiswa kita juga nih, kita mau bantu lah seperti itu kan. Nah jadi walaupun memang belum kenal, tapi nggak ada salahnya PDKT juga sama dosen-dosen. Itu sih yang bagus sih, memang kita interaksi antara mahasiswa dan dosen tuh perlu bagus ya gitu ya. Oke, jadi yang penting jangan saling nggak kenal tapi tiba-tiba minta recommendation letter itu iya, kayaknya kalau ketemu di gazebo, ketemu di kantin, jangan cuek aja main jangan cuek main HP gitu kan, nyapa misalnya. Pak, mana Pak? Adalah gitu. Basa-basinya ada lah ya sebelum minta recommendation letter ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, berarti kalau yang ini kayaknya pertanyaannya langsung spesifik ke beasiswa di Korea gitu ya. Untuk beasiswa di Korea, apa ada yang menyediakan program seperti belajar bahasa Korea dulu, mungkin setahun atau 2 tahun pertama gitu, baru nanti mungkin langsung ke perkuliahan intinya gitu, gimana Bang? Nah, kalau yang model seperti ini beasiswa dari government ya. Dari government itu bisa 1 semester ya, ataupun 2 semester bahasa. Ya, tapi kalau nggak dapat level bahasa Korea tertentu, kalau di sini topik ya. Kalau TOEFL kan untuk Inggris, di sini untuk Korea namanya topik gitu ya. Kalau nggak lulus topik 3, itu ada kemungkinan ya langsung balik ke Indonesia gitu. Nah, jadi itu yang paling umum ya untuk belajar bahasa selama 1 semester ataupun 1 tahun. Kalau 2 tahun pertama, ini saya belum nemu banget sih ya. Paling nggak teman-teman yang ngambil S1 biasanya. Yang ngambil S1 itu biasanya juga setahun udah mulai ini ya, setahun intensif, tapi ketika tes topik bisa topik 3, topik 4, itu udah bisa langsung kuliah gitu. Tapi kalau 2 tahun pertama itu sepertinya agak lumayan lama gitu ya. Saya belum tahu pemberi program yang sampai 2 tahun seperti itu gitu. Tapi kalau program-program beasiswa yang lain di Korea, itu mereka udah ketika diterima itu bisa langsung kuliah, tapi sambil kuliah itu belajar bahasa. Nah, itu yang membedakan antara yang government tadi ya. Jadi belajar bahasanya tuh di luar jam perkuliahan, misalnya pagi hari ataupun sore hari, itu setiap hari gitu ya, setiap hari. Nah, jadi itu juga termasuk syarat lulus ya. Jadi kalau mau lulus S2 paling nggak lulus level tertentu gitu. Jadi kita melampirkan sertifikatnya, nanti baru bisa lulus S2 atau S3 gitu. Oke, nah mungkin untuk teman-teman nih biar bisa mempercepat belajar bahasa Koreanya ya praktik dulu. Mungkin nonton-nonton drama Koreanya dulu gitu kan, kenalan dulu sama bahasa Koreanya kan. Kalian bisa kenal lebih lanjut nih kehidupan di sana kayak gimana gitu. Yang lebih relate gitu lah ya. Oke, nah selanjutnya nih ya. Kalau mau daftar beasiswa yang lintas jurusan, yang akan dipertimbangkan tuh apa? Nah, mungkin tadi juga di sesi pertama ada juga ya ternyata yang misalnya dari teknik tuh mau ke jurusan yang lain atau belok banget nih bukan ke manajemen gitu. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali ya sama teknik gitu ya. Nah, mungkin sebagai reviewer nih, kira-kira kalau ada orang yang mau lintas jurusan gini, kira-kira apa sih Bang yang dipertimbangkan? Kalau dari saya pribadi, posisi sebagai reviewer ini, misalnya ada yang pindah jurusan ya, kita akan lihat serelate seberapa jauh mereka bisa terkoneksi dengan bidang kita saat ini gitu ya. Misalnya sekarang soalnya udah banyak banget yang namanya kolaborasi lintas departemen ya, itu istilahnya tuh kita nyebutnya dengan multidisciplinary ya. Jadi udah nggak heran lagi kalau misalnya kita ngomongin mobil listrik aja. Mobil listrik itu yang ngerjain macam-macam, dari chemical engineering ada, ya kan, dari material science ada, kemudian dari mechanical engineering ada, macam-macam itu bisa masuk ke sana. Jadi dilihat dari aplikan tadi dia punya strong point-nya di mana. Jadi kita berusaha untuk mengkonekkan lah mereka. Misalnya kayak di bidang tertentu aja sekarang kan udah kolaborasinya udah macam-macam ya. Misalnya di sini kita udah banyak kolaborasi antara tadi misalnya kayak Mbak Giska ya main di biomedik ya ataupun biomaterial. Di sini kita juga misalnya
dari dental school itu kerjasama dengan material science sama mechanical engineering gitu ya. Itu suatu yang biasa gitu ya. Asalkan ada titik temunya di mana itu bisa jadi peluang banget gitu ya. Misalnya yang di dental itu kan main implan gigi ya, itu ada dokter-dokter gigi yang mau fokus misalnya di pengembangan materialnya, itu jangan memungkinkan sekali gitu kan. Dokter gigi kuliah di teknik material bisa jadi gitu kan, itu makanya dilihat topik risetnya apa, karena memang uh, banyak sekali kolaborasi seperti itu. Tapi kalau memang istilahnya lebih kepada pindah jurusan yang banget gitu ya, istilahnya tadinya engineering pindah kepada social science ya, itu dilihat lagi memang misalnya kan teman-teman yang umum itu udah lulus ST gitu ya sebagai engineer, kemudian kerja kan udah banyak involved di divisi manajemennya juga ya, sehingga mereka banyak yang ke MBA itu kan bisa modelnya itu seperti itu, ataupun kayak tadi misalnya kuliah di Fakultas Teknik tapi ternyata concern banget sama isu-isu HAM ya, lulus dari teknik jadi masuk ke NGO ngurusin HAM dan lain-lain. Nah itu bisa jadi pertimbangan buat beasiswa yang tadi saya sebutkan itu May 18 Foundation itu bisa seperti itu. Jadi ketika mau pindah jurusan ataupun pindah departemen ya, bidang yang baru, itu kita punya strong point-nya apa, apakah di pekerjaan kita punya experience banget di sana gitu, itu bisa diangkat juga sih. Gitu sih gambarannya kira-kira. Oke, jadi sebetulnya sangat bisa gitu ya, sangat berpeluang asal punya strong point-nya dulu apa gitu ya. Ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ini yang terakhir juga, ingin konfirmasi katanya. Kalau beasiswa ke Korea itu kita harus menghubungi profesor tempat yang kita tuju terlebih dahulu ya, atau gimana? Mungkin karena pembahasan yang pertama tadi ya Bang ya. Silakan Bang. Ya, secara umum kalau memang mau yang research scholarship ya, itu langsung ke profesornya. Jadi kita perkenalan ke profesornya. Tapi kalau modelnya yang seperti Korean government tadi gitu ya, ataupun yang tadi beasiswa NGO tadi, itu kita ke fundingnya dulu, ke lembaganya gitu ya. Nah, kemudian dari situ, pada ujungnya juga kita akan memilih supervisor kita nanti buat tesisnya, buat master tesis ataupun PhD tesis gitu. Jadi yang membedakan memang di mana kapannya gitu ya kita mengontak supervisornya gitu ya. Nah, kalau yang tadi dari Korean government tadi ya, kita apply-nya via sana, tapi kita juga pada akhirnya nanti milih kampus juga, kita milih profesornya juga gitu ya. Tapi kalau yang mau langsung gitu ya, langsung research scholarship, kemudian nanya peluang kesempatan bisa gabung di lab-nya apa enggak gitu ya, itu langsung ke profesornya aja. Nanti saya akan tampilkan buat di simulasi juga ada ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, makasih banyak Bang Hilmi. Mungkin itu udah ya pertanyaan terakhir. Nanti kalau ada lagi mungkin di selanjutnya, di sesi selanjutnya, maksudnya di setelah Bang Hilmi ada simulasi ini ya. Oke, kalau kayak gitu lanjut Bang, untuk yang simulasi tadi mungkin bisa ditampilkan lagi. Oke. Nah, tadi saya udah share ke Mbak Ros ya, ada file guideline beasiswanya ya. Itu bisa kalau udah di-share ke teman-teman belum ya? Kalau jadi ini saya boleh share screen dulu, Mbak? Oke, boleh toh. Berarti ini di stop dulu, oke. Iya, oke. Ya, saya coba share screen lagi. Sebenarnya saya ada 2 simulasi nih ya. Jadi 2 simulasi ini saya bagi 2, kelihatan ya? Ya. Jadi saya ada 2 simulasi. Yang pertama ini adalah listing university admission requirements ya. Filenya yang tadi saya kirim itu. Kemudian yang kedua adalah correspondence to prospective supervisor ya. Jadi teman-teman yang namanya diawali dengan huruf vokal ya bisa melakukan simulasi yang pertama nih, listing university admission requirements. Ini filenya mungkin kalau ada grup WA-nya bisa di share file yang tadi Mbak ya. Bisa tolong di share. Kemudian yang konsonan ini bagaimana kita korespondensi kepada calon profesor kita ya di negara ataupun kampus tujuan kita gitu. Jadi mungkin 10 sampai 15 menit ya. Listing yang pertama ini
listing university admission requirements. Nanti dari file tersebut teman-teman bisa lihat ya, itu di kampus kami di Cheonan National University ya. Itu guidelines-nya seperti itu sekitar 24 halaman ya, memang lumayan banyak, tapi itu mencangkup berbagai departemen ya, berbagai jurusan. Nanti teman-teman bisa lihat kira-kira teman-teman misalnya mau masuk mechanical engineering misalnya ya, nanti coba dilihat persyaratan umumnya apa aja, kemudian persyaratan khususnya apa aja. Itu bisa coba teman-teman bisa coba bikin summary-nya lah gitu ya, poin-poinnya seperti apa. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa yang konsonan, yang namanya diawali dengan huruf konsonan ya, ini bisa mencoba bikin ya paling nggak kerangkanya aja lah, kerangka untuk korespondensi dengan supervisor. Jadi kita mau ngirim email pertama kali lah istilahnya, kita mau ngirim email pertama kali ke calon profesor kita gitu ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya. Nanti habis itu kita akan sedikit bahas. Oke, siap-siap. Mungkin 10 menit cukup kali ya. Nah, untuk teman-teman, untuk dokumennya sudah dikirim di grup WhatsApp gitu. Jadi untuk teman-teman bisa langsung cek di grup tersebut. Seperti tadi arahannya, kalau yang vokal bisa langsung nih udah dijelaskan juga sepertinya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, misalnya ada hal yang belum dimengerti dari simulasi ini, silakan, boleh banget gitu. Nah, jadi emang ini bagus banget ya kalau istilahnya memanfaatkan internet untuk cari template korespondensinya gitu ya. Bagus banget, itu caranya bagus. Tinggal masalah gimana kita memodifikasinya ya sesuai dengan diri kita gitu ya. Dan ini yang pertama penting juga ya. Beberapa ini untuk masalah ini sih, masalah kesopanan juga, kalau bisa ya, itu profesornya memang ditulis ya, entah singkatan prof titik ataupun profesor itu ditulis. Kalau bisa juga dengan nama lengkap mereka gitu ya. Ya, misalnya tadi Profesor Stanley Whittingham ya, bisa aja Profesor Stanley Whittingham gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa bagian ininya ditujukannya lebih detail ya. Detail ini maksudnya adalah ini beliau itu di instansinya mana gitu ya. Di bagian pembukanya itu bisa ditulis juga gitu ya. Misal di departemen apa, universitas mana, itu bisa ditulis. Nah, kemudian bisa ditulis langsung perkenalan gitu ya. Kita dapat dari websitenya dan juga sudah mereview view of your published studies ya. Nah, ini juga bagus nih dengan mengangkat seperti ini ya. Dengan mengangkat bahwa kita tuh sudah mempelajari beliau lah istilahnya ya. Kita udah lihat cek websitenya, kita udah cari profil beliau dari hasil-hasil risetnya gitu, dan ini juga udah bagus banget ya kepada optimization of energy gitu ya. Nah, ini bisa diangkat juga gitu ya. Nah, kemudian to date I have taken optimization of energy course and energy audit and have published articles on ya. Jangan lupa kalau kita copy paste ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalnya ini masih bawaan template gitu. Ini perlu hati-hati ya. Kadang itu kalau copy ngambil dari internet itu perlu diperhatikan banget ya. Tapi ini kan kita sebagai simulasi aja ya. Kadang memang seperti itu. Terus juga masalah spasi ataupun pindah baris itu juga perlu diperhatikan ya. Misalnya ada spasi yang kelewat kah atau ada yang error. Kan teman-teman sekarang udah tahu ada Grammarly ya. Itu Grammarly bagus banget ya. Itu juga ada versi gratisnya. Teman-teman misalnya habis copy paste kemudian edit lagi, modifikasi, langsung aja upload ke Grammarly, dicek mana yang errornya, itu bagus banget deh, sangat membantu banget di Grammarly. Nah, terus that have prepared me to undertake the program of advanced study under your supervision. I have attached a copy of my curriculum vitae and etc. My capabilities and potential. I would like be keen to speak with you regarding my qualification. Nah, oke, ini bagus banget ya. Sama kalau bisa kasih dengan kayak istilahnya sebuah pertanyaan trigger sih ya. Misalnya aja kira-kira ada kesempatan bergabungnya available position sama funding ya. Misalnya saja bisa seperti itu ya. Ada nggak funding yang tersedia terkait dengan project yang saya sangat interest di sana. Misalnya ini interestnya sama optimization of energy. Kira-kira bisa jadi, karena bisa jadi di laboratorium profesor itu, profesor
itu punya banyak project ya. Projectnya bisa banyak, bisa bervariasi, tapi bisa jadi pada topik tertentu itu beliau lagi nggak nge-apply project tersebut gitu. Jadi bisa aja ambil project yang lain. Misalnya ada di sini case-nya di Departemen Computer and Electrical Engineering gitu ya. Basically mereka itu adalah advanced network system ya, laboratory gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu walaupun nama labnya itu advanced network ataupun profesornya juga advanced prominent banget di bidang networking gitu ya. Tapi mereka ternyata mulai shift gitu ya. Mereka banyak ngambilnya sekarang mostly projectnya di AI ya, di artificial intelligence ya. Jadi kadang perlu tanyain juga interestnya, sama kita lihat papernya, recent papernya itu seperti apa, yang mereka kerjain itu seperti apa. Itu bisa menjadi bahan untuk korespondensi juga. Ya, saya kira bagus ya. Sama yang perlu dipertimbangkan masalah subjek email ya. Subjek emailnya juga yang bagus, yang bikin orang ngeklik gitu ya. Jadi kalau waktu saya kirim email ke profesor itu pertama kali, waktu itu saya kirim tentang perkenalan introduction from Indonesian, ya, Indonesian student gitu ya. Jadi kita ngebawa Indonesia, kan profesor Korea bisa jadi jarang menerima email dari Indonesia gitu ya. Jadi bisa bikin attract profesor gitu. Karena profesor saya bilang waktu kita udah di sini, profesor saya bilang saya banyak banget nerima email sebenarnya, tapi banyak email yang langsung saya hapus kata dia gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga bikin subjek email yang menarik. Oke, bagus, ini bisa jadi bahan referensi juga. Oke, mungkin ya itu sambil saya lanjutin ya, Mbak Mita ya. Boleh Bang. Untuk yang listing University Admission Requirement ya, ini sambil saya share juga. Ini kelihatan ya? Kelihatan ininya nggak? Apa masih PPT ya? Iya, jadi ada dua gitu. Mungkin bisa di full screen kali ya, biar lebih terlihat. Gini ya? Oke, ya siap. Mungkin bisa di zoom juga Bang, biar iya. Biar nggak terlalu kecil. Nah, jadi ya ini adalah salah satu contoh ya. Ini contoh file admission guidance-nya ya, guidelines buat international student ya, ataupun overseas Korean. Ini dari kampus Korea. Memang biasanya umumnya seperti ini kampus-kampus Korea ya. Jadi di awal itu ini juga perlu diperhatikan ya, alamat postal address-nya dari international office. Karena kalau kita melakukan korespondensi ataupun aplikasi universitas, itu biasanya kita akan berhubungan dengan international office gitu ya. Nah, ini kontennya ada admission timetable ya, macam-macam ya. Nanti kita lihat eligibility, admission criteria, department majors dan seterusnya lagi kita lihat. Nah, ini banyak banget ya dokumen yang perlu diperhatikan ya. Online application, family relation certificate. Ini kalau di Indonesia KK ya, kartu keluarga. Ini perlu di-translate ke bahasa Inggris, perlu dinotari lagi gitu ya. Kemudian verification degree ini juga ya. Jadi memang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian ada informasi lainnya tentang tuition fee, dormitory, scholarship, dan lain-lain. Nah, ini juga nih, important notes. Kadang, apa sih, langsung aja skip dah. Biasanya langsung ngelihat ininya doang, ngelihat timeline gitu. Yeah. Padahal ini juga penting banget untuk dipelajari banget gitu ya. Karena memang di sini keterangannya dari notarized dokumen, jadi nggak bisa langsung copy dokumen aja gitu ya. Dan notarized-nya seperti apa gitu ya. Mungkin waktu zaman saya masih bisa cuman pakai dokumen yang dari PAF ya, dari rektorat itu yang udah bahasa Inggris ya. Kalau sekarang itu perlu diproses lebih jauh lagi di notaris gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan lagi. Important notes-nya, kemudian terkait visa dan lain-lain gitu juga ada. Nah, baru kita masuk ke timetable. Nah, ini diperhatikan first round-nya kapan, ya deadline-nya, second round-nya kapan. Kemudian announcement-nya tanggal berapa, sekian, ini ada tuition fee payment-nya, ini bagi yang partially funded atau apa ya. Ini juga bisa jadi, ini ya diperhatikan banget ya. Sama final verification dokumennya. Kemudian beginning of semester. Nah, jadi kita misalnya, saya mau mulai kuliah di Korea nanti Maret nih 2021 misalnya ya. Jadi yang perlu dipersiapkan dari kapan itu udah dibikin timeline-nya tadi. Kemudian eligibility-nya, nah ini perlu kita lihat ya. Dari educational qualification-nya apa aja, kemudian language requirement-nya. Karena ada beberapa departemen yang memang membutuhkan topik ya, misalnya gitu ya, kemampuan bahasa Korea ya. Ada yang tidak harus gitu ya. Jadi
ini perlu dipertimbangkan. Tapi yang bahasa Inggris juga perlu. Kemudian ternyata nggak semua form itu perlu disiapkan. Misalnya ternyata ada letter of recommendation for only PhD program ya. Tapi sekarang udah banyak teman-teman yang ngambil combine ya, integrated master PhD program. Jadi ini tuh nggak perlu lagi. Gitu. Jadi itu perlu dilihat kita mau ngambil degree-nya apa, mau master degree doang, ataupun PhD doang, ataupun mau combine master PhD seperti itu. Ya. Itu kemudian, nah ini admission kriterianya, nah nanti ini juga akan jadi penilaian dari pihak kampus ya, ternyata presentasinya misalnya kemampuan bahasanya 50-50 gitu ya, dan academic performance-nya. Jadi kalau teman-teman bisa ningkatin nilai TOEFL, IELTS, topiknya itu jadi pertimbangan banget, kemudian academic performance-nya itu bisa ditutup lah, misalnya GPA-nya ya 3, berapa gitu ataupun 2, berapa 2,8 atau berapa, tapi ternyata bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu bisa jadi pertimbangan banget nantinya. Nah, ini ada keterangan di tiap departemennya gitu ya, perlunya TOEFL-nya berapa, kemudian IELTS-nya gimana, TOEIC-nya berapa, ini bisa dilihat seperti itu. Nah, karena memang formnya banyak banget gitu ya. Ini satu bundle ya, satu bundle, ini cuma guidelines doang. Nanti ada satu bundle lagi, itu isinya Word file, jadi yang harus diisi macam-macam itu. Kemudian nanti aplikasi online-nya juga seperti apa. Apalagi Korea udah sistemnya serba online semua ya di sini. Sistemnya udah bagus banget, kita apply-nya juga online, transfernya, verifikasi, payment, dan lain-lainnya juga semua udah online. Apalagi perbankan di sini juga sudah super secure banget gitu ya. Itu dicek lagi formnya ada berapa, apa yang perlu diisi ya. Nah, baru di sini kelihatan nih refer to. Ini jadi kita siap-siap nih refer to poin 41 untuk kita lihat di dokumennya gitu. Kemudian apa yang diperlukan. Misalnya saja ini course-nya yang available apa aja. Oh, ternyata yang di nursing ini master PhD integrated itu available gitu ya. Terus nih mungkin available semua, tapi ternyata yang ini ternyata nggak available nih, yang humanities and social science integrated tuh yang di Department of Agriculture Economics nggak ada gitu ya, dan seterusnya. Ini misalnya natural sciences seperti itu, yang PhD-nya nggak ada, integrated-nya nggak ada. Jadi kita cek kita maunya di departemen mana gitu ya. Kemudian departemen itu seperti apa. Kita coba lihat yang engineering misalnya ya. Nah ini engineering nih. Nah, ini kita punya misalnya Civil and Environmental Engineering ya. Kalau kita kan di FTW juga ada ya, Civil sama ada teknik lingkungan ya udah ada ya. Nah, terus bisa dilihat seperti ini, arsitektur, ternyata di sini hanya master aja, untuk PhD-nya di sini nggak ada, seperti itu. Ya. Kemudian lihat lagi formnya mana yang perlu dilengkapi. Oh, ternyata kalau yang arsitektur ataupun mechanical design perlu persyaratan dilihat di form 5, kemudian Koreanya perlu apa gitu ya. Jadi memang seperti itu. Terus ada mechanical system, biotechnology, kemudian ada computer engineering ya. Ada refrigeration and air conditioning system. Di sini juga dari Chonong ini banyak ya. Sebenarnya udah mulai banyak dosen-dosen FT ya, alumni sini ya. Kalau ada dari ini nggak, ada yang teman-teman dari mana? Ada yang kenal ini ya, Pak Dr. Agus Pamitran misalnya gitu ya. Itu beliau juga dari Chonam. Kemudian Pak di sini ada lagi kalau yang metalurgi itu ada Pak Dr. Zaki ya, Zaki Udin ya, itu juga dari Chonam National University ya. Kemudian kalau yang agak-agak senior di atas itu, mungkin kalau yang dari metalurgi ada pernah dengar nama Bang Ivan Karayan ya, dari sini lulus S2, kemudian lanjut lagi S3-nya di Ohio. Jadi banyak juga yang teman-teman ini bisa jadi ngambil S2-nya di sini, kemudian S3-nya pindah ke negara lain. Itu bisa seperti itu ya. Ataupun yang lanjut terus ya, kayak saya, kayak Pak Dr. Zaki Udin itu juga kita S2 di sini, S3 di sini, terus gitu ada juga sih. Nah, jadi ini diperhatikan. Kemudian, nah ini additional requirement requested. Nah, ini penting banget, misalnya yang College of Arts, perlunya apa, yang nursing, kemudian yang mechanical engineering, ya, dan lain-lain ya. Ini detailnya seperti ini. Ini perlu dilihat teman-teman apply-nya apa, dan apa yang diperlukan gitu ya.
Nah, ini ada list dokumennya, form satunya apa, kemudian aplikasi online-nya nanti gimana, kemudian yang udah punya ijazah ataupun yang expected graduation certificate-nya yang belum ada, ya kayak SKL ya, surat keterangan lulus, itu juga itu bisa diperhatikan seperti itu. Ini penting banget dibaca juga terkait tadi notaris dan lain-lain gitu ya. Kemudian transkrip, language proficiency-nya, kemudian formnya, ada permission of release education record, ya nanti perlu ada yang ditandatangani seperti itu. Jadi ini biasanya yang dokumen-dokumen ini adalah yang dikirimkan via pos ya. Termasuk juga tadi misalnya family relation, kakak, kemudian keterangan orang tua, ya paspor ataupun ID orang tua itu perlu disiapkan juga. Iya, ya kira-kira begitu sih simulasi kalau mau apply beasiswanya ya. Ya ntar di sini ada online application prosesnya via sini, terus kemudian apa yang perlu di create account dan lain-lain, sampai yang terakhir siapin dokumennya, bisa apa namanya kirim via pos gitu. Ya jadi perlu patient ya, sabar bacanya, disiapinnya. Gitu. Emang ngebangun sabar dulu aja sih kalau ngebangun sabar dulu ya yang pertama ya. Karena tadi kalau misalnya udah baca-baca ya Allah banyak banget ini persyaratannya, jangan-jangan kalau kurang sabar langsung skip lagi ya. Iya biasa gitu, aduh banyak deh, udah deh. Skip aja gitu ya. Jangan kayak gitu dong ya. Tetap semuanya harus dibaca karena jangan-jangan ada informasi penting terselubung yang justru malah ke skip gitu ya. Yeah. Oke. Makasih banyak Bang Hilmi nih untuk penjelasannya, jadi makin sadar nih bahwa sebenarnya ya kita tinggal baca doang, tapi kok ini ya agak berat juga karena banyak juga nih persyaratannya gitu. Jadi juga ada Bang Rizky yang udah share nih, makasih banyak untuk partisipasinya. Tinggal nanti tuh udah dapet kan, tinggal dibenerin apanya gitu. Nah mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau share lagi nih untuk topik yang pertama listing university, mungkin ada dari teman-teman jadi bisa tahu juga nanti seperti apa. Ada lagi kah yang mau jadi volunteer ya? Atau ini jadi PR nih? Besok ditagih lagi ya? Ya bisa buat latihan sih, buat latihan dari sini bisa coba di list aja kira-kira perlunya apa. Misalnya perlu kartu keluarganya perlunya diapain nih? Di translate dulu di bahasa Inggris, misalnya di penerjemah tersumpah, kemudian perlu di notaris, kemudian notarisnya seperti apa? Apakah perlu yang juga ke Kemkumham sama Korean Embassy apa enggak ya. Jadi memang perlu didetailin seperti itu. Oke, jadi biar tahu juga ya persyaratannya tuh ya pasti tiap universitas dan negara juga punya ketentuan yang berbeda-beda lah ya. Oke. Nah, oke kayaknya ini bisa dijadiin PR ya Bang Hilmi, gimana? Ya, bisa buat bahan referensi ke depannya. Buat bahan referensi. Tadi kan Bang atau kalau ada yang mau nge-apply buat tahun depan bisa. Oh iya, benar buat tahun depan. Karena buat tahun ini pastinya udah, kalau yang Korea tadi udah ketutup ya. Iya. Kan sekarang awal semester ya. Ntar bukaan lagi biasanya sekitar bulan November ya. November dan itu tadi filenya kalau di sini tuh tiap semester akan update ya. Jadi ada file barunya, nanti teman-teman kalau mau ngecek tuh biasanya langsung aja ke International Office website-nya, itu bisa download filenya di situ. Kampus-kampus yang lain juga sama seperti itu. Oke, persiapan buat tahun depan, tapi ya boleh lah ya dari sekarang mulai di list dulu nih, karena ngurus-ngurus yang kayak tadi juga kayaknya butuh waktu, jadi ya teman-teman ya disiapkan dulu aja dari sekarang. Kalau dokumennya udah lengkap kan tinggal apply terus berangkat, udah gampang gitu kayaknya. Oke, makasih banyak Bang Hilmi untuk materinya hari ini. Jadi tentang winning strategy kayaknya wah benar-benar nih udah punya strategi yang apa ya, yang matang gitu ya, dari mulai awal-awalnya, dari pertama websitenya juga harus tahu tuh di mana dan pilih juga universitas, jurusan dan negara yang ditujunya tuh kemana gitu. Terus tadi ya untuk yang nilai nih dari sekarang, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang masih kuliah, yang kayak masih semester 3, semester 5, lagi masa-masa krisis nih, karena udah mulai pertengahan semester gitu kan biasanya semangatnya naik turun gitu ya. Nilainya jangan sampai anjlok gitu. Makasih banyak Bang Hilmi. Mungkin ada closing statement kah dari Bang Hilmi sebagai penutup sesi kedua hari ini? Ya, nanti teman-teman yang mau filenya nanti akan saya share file lengkapnya ya, file PDF-nya. Ini ada untuk correspondence untuk supervisor. Ini ada saya
kasih simulasi caranya ya. Ini contoh misalnya di kampus di Korea di Cheonnam itu misalnya masuk ke semua udah ada banyak yang bahasa Inggris ya, jadi tenang aja, bahasanya bukan Hangul, bukan bahasa Korea, jadi no problem. Jadi bisa dibaca ya. lah ya. Iya, bisa dibaca. Saya masuk di sini masuk ke College of Engineering ya, Fakultas Teknik. Kemudian misalnya yang arsitektur, ataupun bisa ngeklik di sini Chemical Engineering dan lain-lain, tinggal klik aja, nanti ada keterangan link websitenya, jurusannya, departemennya. Ya, kemudian nanti bisa cek lagi di sini ke introduction, bisa nanti ada list profesornya, ada yang profesor yang labnya punya website itu bisa dicek juga. Kalau nggak ada, bisa juga langsung cek di Web of Knowledge ya, Thomson Reuters ini, ataupun di Google Scholars, bisa masukin namanya, afiliasinya, nanti kelihatan publikasinya apa aja, itu bisa dipelajari, kemudian bisa dikontak juga. Di sini udah ada emailnya semuanya ya, kalau mau langsung kontak tuh bisa. Nah, ini yang bagaimana kita mencari supervisornya. Kemudian ini ya sedikit banyak ini email yang saya kirim pertama kali ke profesor ya, jadi silakan bisa dimanfaatkan, dimodifikasi. Bisa dicontek ya. Ya, bisa dicontek, simply aja, ini profesornya, nama lengkapnya, kemudian departemen apa, kampusnya, kalau mau yang di US, di UK, di mana gitu ya. Kemudian kasih nama profesornya, kita perkenalan di awal gitu ya. Simpel aja sebenarnya ini cuma segini doang gitu ya. Tapi kita bisa ngomong banyak nanti di CV gitu karena kita lampirkan ya. Nah, di sini tuh cuma bilang di sini dari website Cheonnam gitu, jadi ini saya lumayan ngomongnya agak pede aja gitu ya. I found that there is an opportunity. Jadi kayak to study as master student gitu kan. Wah, ada kesempatan buat saya nih gitu ya. Gitu. Jadi saya kasih statement seperti itu gitu. Kemudian I found your research area is sufficiently related with my research interest. Kita ada kecocokan interest gitu ya. Nah, terus kita bilang aja I am interested to join gitu. Saya punya ketertarikan banget untuk join gitu ya, dan pengen belajar bahkan belajar subjek yang baru, tulis aja seperti itu. Nah, habis itu yang terakhir ini kita sebutin, kita attach CV-nya kayak tadi Bang Rizky, kemudian kita sebutin nih, saya sangat berterima kasih banget kalau Prof tuh punya kesempatan buat melihat CV kita gitu ya, dan kemungkinan kita bisa diterima di program ini tuh gimana gitu. Dan habis itu kita terima kasih. Ya, terima kasihnya juga misalnya terima kasih banget gitu ya, pokoknya yang deeply sangat sincere gratitude lah gitu ya. Terakhir gitu, sebenarnya nggak banyak banget dan intinya cuma itu aja gitu ya. Dan kalau emailnya panjang banget itu kadang profesor apaan sih panjang banget nih gitu ya. Iya. Aduh, jadi panjang banget gitu aja. Ya, nah, karena kita bisa ngomong banyak di CV kita nanti gitu ya. Oke, ini teman-teman nanti saya kirim filenya sama ya ini kata-kata yang ingin saya sampaikan ya sebelum ditutup ya. Tapi teman-teman bisa baca sendiri. Intinya sih nothing wrong with trying ya. Coba aja, peluang itu ada banyak banget ya. Mulailah rajin membaca, jadikan baca itu sebagai habit ya. Dan gabung juga, mulai bergaul, gabung di komunitas ya dengan orang-orang yang memiliki kesamaan visi, cita-cita dan gagasan yang besar. Itu bisa mengimprove capacity dari self development kita juga. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak atas kesempatannya. Thank you, Sam-sam Nita.